Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya, Niwayan Puramasari dalam acara Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Adapun program Taksu ini merupakan program kerjasama antara kelompok kerja penyuluh agama Hindu Kabupaten Luwu Timur dengan penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya telah ditemani oleh seorang narasumber yang tentu saja merupakan salah satu penyuluh agama Hindu Kabupaten Luwu Timur. Beliau adalah Ibu Komang Wiyani SPD. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Punapi Gatra hari ini? Baik. Nah, baik sekali, auranya cerah sekali umat sedharma dimanapun berada. Dan senang sekali karena kita sudah ditemani oleh Ibu Komang. Adapun topik yang akan kita bahas secara bincang-bincang ringan pada kesempatan hari ini adalah tentang upacara nganten keris. Nah, upacara nganten keris sendiri merupakan suatu upacara yang dilaksanakan, dan ini mungkin merupakan suatu upacara yang banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Mungkin umat sedharma di rumah pernah mendengar ataupun melihat secara langsung di kalangan umat sedharma masing-masing ada upacara nganten keris. Nah, yang ini yang mau kita bahas secara detail, sebenarnya apa sih sebenarnya makna dan inti dari upacara nganten keris sendiri. Nah, baiklah, pertanyaan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan nganten keris itu? Silakan. Baik. Sebelumnya tiang awali dulu dengan mengucapkan salam panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, umat sedharma dimanapun berada. Nah, jadi baik, langsung saja tiang jawab pertanyaan dari Ibu Rini. Yang tadi pertanyaannya, apa itu nganten keris? Nah, seperti yang dikatakan bahwa umat sedharma mungkin sudah pernah mendengar, betul, atau mungkin sudah menyaksikan langsung. Nah, jadi upacara nganten keris ini merupakan upacara pernikahan yang dimana mempelai wanita tidak berdampingan dengan mempelai laki-laki, tetapi lebih disandingkan dengan sebilah keris yang digantikan sebagai mempelai si calon prianya ini. Oh, maksudnya jadi si pengantin pria atau mempelai pria ini tidak ada, tetapi posisi mempelai pria ini digantikan dengan sebilah keris. Nah, jadi adanya fenomena keris ini digantikan dengan mempelai pria. Nah, apabila dikarenakan misalnya mempelai pria ini pada saat upacara 3 hari sebelum pernikahan meninggal dunia, dan pada saat itu misalnya wanita dalam keadaan hamil anak dari si mempelai laki-laki. Nah, mungkin upacara nganten keris ini memang tidak dijelaskan dalam sastra, melainkan ini memang ada tradisi Hindu di Bali, salah satunya di Desa Bungaya, Bebendem, Karangasem. Nah, pada saat itu terjadi proses pernikahan nganten keris. Seperti itu. Jadi berawal dari Desa Bebendem ini tadi, gitu. Ya, adanya pernikahan nganten keris. Nah, seperti dikisahkan di sini sudah ada pada kerajaan dulu. Nah, seorang raja atau keluarga kerajaan jika menikah dengan mempelai wanita yang tidak termasuk golongan yang memiliki golongan sudra atau di bawah kita, atau tidak termasuk dalam golongan bangsawan. Nah, ini calon mempelai wanita ini menggunakan keris atau pakaian yang biasa si laki-laki ini gunakan, seperti itu. Jadi istilahnya memang ada sebuah tradisi. Ya. Jadi bukan untuk umum, maksudnya bukan dianjurkan gitu. Dianjurkan untuk umum, cuman ini ada tradisi seperti itu. Berarti disesuaikan lagi dengan situasi dan kondisi tertentu gitu. Jadi bukan merupakan anjuran untuk dilaksanakan secara umum di masyarakat, tetapi tradisi ini hanya dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi tertentu saja. Nah, baik. Ini menarik sekali sebenarnya, Bu, karena pasti banyak orang, karena memang terutama saya pernah sendiri melihat bahwa ada fenomena seperti ini. Ada seorang wanita yang dalam keadaan hamil tadi, kemudian sebenarnya mereka sudah mau menjalankan proses pernikahan.
semua segala sesuatu Banten udah jadi gitu. Tetapi H-3 menjelang pernikahannya ya kita tidak tahu takdir ya. Tuhan berkehendak lain. Akhirnya istilahnya si pengantin atau calon mempelai prianya meninggal dunia. Oh, makanya harus digantikan dengan keris tadi. Oke. Jadi benar-benar sangat menarik, tapi sebenarnya ada sedih-sedihnya Bu ya kalau dibahas gitu. Kalau dicari mana mau si mempelai wanita ini mungkin tidak mau dinikahkan dengan cuman karena keadaan. Ya, mau tidak mau jadi harus tetap dilaksanakan demi nantinya kan perempuannya ini mendapatkan hak gitu dari keluarga Purusa, dan juga anak yang dihamilinya ini mendapatkan hak juga di dalam keluarga si Purusa. Dari keluarga mempelai prianya. Okay. Kita lanjutkan Umat Sedarma di pertanyaan yang kedua. Bagaimana penggunaan keris ini dalam upacara nganten keris ini? Gimana kira-kira diposisikan? Seperti apa? Karena kan kalau orang cuma mendengar nganten keris, gimana sih prosesnya dan di mana letaknya? Mohon dijawab. Ya. Nah, jadi penggunaan keris, nah ini tujuan penggunaan keris ini adalah untuk sebagai lambang dari kekuatan Sang Yang Purusa atau kekuatan lingga. Nah, bagi si calon pria, ya calon pengantin pria. Nah, dan kemudian pada saat proses mekalakalan ini juga digunakan tikah dadakan, yang dimana diduduki oleh mempelai wanita. Nah, ini sebagai lambang kekuatan prakerti atau kekuatan dari yoni. Sedangkan si pria ini, keris ini dibawa oleh pria, misalnya. Nah, pria ini sebagai lambang Purusa atau kekuatan dari lingga tersebut. Nah, jadi penggunaan keris dalam upacara nganten perkawinan, nah ini adalah sebagai kekuatan dari Purusa. Nah, jadi pada saat itu juga pada saat upacara mekalakalan, si wanita ini memegang tikah dadakan kemudian dirobek oleh keris yang dipegang oleh si pria, si calon pengantin pria. Nah, sehingga di sini sebagai lambang bahwa tikah tadi yang sudah dirobek menandakan bahwa suami itu sudah sah menjadi keluarga atau suami istri dan berhak hidup bahagia. Nah, atau sudah mendapatkan restu dari Betara Yang Guru sebagai manifestasi dari ide Sang Yang Widiwasa. Nah, mungkin gitu. Jadi sebenarnya enggak jauh beda ya dengan pernikahan umum gitu. Cuman mungkin di sini untuk memegang kerisnya kan biasa yang memegang kerisnya kan si pengantin prianya. Jadi ini mungkin diwakilkan oleh perwakilan dari keluarga dari calon mempelai prianya gitu. Oke. Jadi kita lanjut. Upakara atau banten apa saja sih yang biasa dijadikan pelengkap dalam tahapan nganten keris ini sendiri? Apakah ada bedanya dengan nganten secara umum atau tidak? Nah, jadi kembali lagi tentang mengenai upacara atau banten, sudah pasti seni budaya itu kan beda-beda di setiap masing-masing desa. Jadi disesuaikan lagi dengan berdasarkan desa, kala, patra. Jadi upakara atau banten ini tidak jauh beda sebenarnya dengan upacara pernikahan yang umumnya. Misalnya menggunakan banten, pejati dan lain sebagainya. Cuman yang membedakan di sini adalah tambahannya menggunakan tegen-tegenan, kemudian rantasan yang berisi kamben, baju, kemudian udeng, saput, nah kemudian berisikan tukelan benang putih, kemudian berisi beras, injin dan ketan yang dibungkus dengan menggunakan daun jaka, kemudian berisikan pis bolong, telung keteng. Nah, yang di bawahnya beralaskan bokor. Nah, ini sebagai lambang bahwa sebagai badan dari si calon pria, si pengantin prianya. Pengantin pria atau sebagai lambang dari atau keris sebagai lambang Purusa gitu. Jadi nah, tahapannya tadi, tahapannya di sini umat Hindu di Bali khususnya di sini ada 3 tahapan. Yang pertama itu pendahuluan, yaitu dengan mebiakala. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan upacara inti, yaitu mesakapan, dan yang terakhir adalah upacara mejauman. Nah, seperti itu. Jadi tetap seperti acara pernikahan yang pada umumnya gitu. Adapun proses proses memade ini ada 5 tahapannya juga. Yang pertama itu proses mesede. Ya, mesede, kemudian memade, yang kemudian ketiga mebiakala, yang keempat itu mejaya-jaya, dan yang terakhir adalah
menjauman. Seperti itu. Tidak jauh beda dengan upacara pada pernikahan umumnya. Cuman pada kondisi ini apapun yang melibatkan si pengantin pria ini, di posisi si pengantin pria digantikan oleh sebilah keris tadi gitu. Dan ini lagi pertanyaan terakhir nih ke Ibu. Kan begini, itu dia tadi Ibu sudah bilang pokoknya segala jenis upacara ataupun jalannya ritual dalam pernikahan yang melibatkan si pengantin pria pasti menggunakan sebilah keris sebagai pengganti. Nah, ini fungsinya perkawinan atau nganten keris ini sebenarnya seperti apa? Apakah memang tetap sah di mata hukum, agama, dan seperti apa kira-kira? Silahkan dijawab. Nah, di sini ada beberapa fungsi upacara pernikahan keris atau nganten keris ini. Nah, yang pertama yaitu untuk sebenarnya menjawab kebingungan dari pihak mempelai wanita. Ya, betul. Sehingga digunakanlah keris untuk pengganti si pria agar tetap dikatakan sah. Nah, sah dinikahi gitu. Sah dinikahi. Kemudian yang kedua yaitu untuk mempertanggungjawabkan kehamilan. Iya betul. Dan juga calon mempelai wanita yang sedang hamil gitu. Sehingga nanti si calon mempelai wanita dan anak yang dikandung ini terlibat di dalam sudah dianggap sah menjadi tanggung jawab dari keluarga perusahaan. Atau juga selain itu agar mendapatkan hak dan kewajiban di dalam pauman ataupun desa, atau hak mendapatkan hasil bumi. Nah, misalnya salah satunya menggunakan fasilitas desa, salah satunya sekolah, kemudian setre atau kuburan, kemudian pura dan lain sebagainya. Nah, jadi pada intinya fungsi dari perkawinan keris ini merupakan perkawinan disahkan sebaik secara adat, hukum, agama dan hukum seperti itu. Baik. Jadi dapat yang simpulkan bahwa perkawinan keris ini bukan merupakan sesuatu yang dianjurkan secara umum, tetapi merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan untuk situasi kondisi tertentu dengan yang mesti digarisbawahi bahwa kondisi si pengantin pria menjelang hari H dalam keadaan meninggal dunia dan si pengantin wanita dalam keadaan berbadan dua atau hamil, agar setelah pernikahan si pengantin wanita mendapatkan hak berupa sah telah dianggap sebagai keluarga si puruse atau pengantin prianya, dan si anak pun mendapatkan hak dan juga kewajiban di masyarakat maupun di dalam keluarga purusenya seperti itu. Jadi ini menjawab kebingungan dan menjadikan posisi sah secara agama seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Komang telah hadir hari ini dalam bincang-bincang kita. Demikianlah bincang-bincang singkat kita pada kesempatan hari ini. Tia mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Ibu Komang yang telah menjadi narasumber kita pada kesempatan hari ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga Tiang sampaikan kepada umat sedharma dimanapun berada yang selalu terus-menerus mendukung acara program Taksu kami. Semoga program Taksu dapat menjadi acuan yang lebih baik ke depannya dalam menyampaikan pesan-pesan seputar agama Hindu. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube kami yang terbaru, Hindu Lutim. Akhir kata, Tiang tutup dengan ucapan Paramasanti. Om Santi Santi Dewi Santi. Sinta Hulian rasa tresna ngemasin nepokin sangkala nanging Dewi Sinta subagelahan sang Rama sang Rahwana tu sing